Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, good afternoon. How are you today? Alhamdulillah, Miss Dina fine too. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di video hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis bab terakhir, yaitu dengan materi hormat kepada kedua orang tua. Tapi sebelum teman-teman semua menyimak video pembelajaran dari Miss Dina, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Get ready. Sikap berdoa. Come on student, before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Nah, baik teman-teman. Sekarang saatnya teman-teman semua menyimak video pembelajaran dari Miss Dina. Semoga video pembelajaran dari Miss Dina bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan baru untuk teman-teman semua ya. Silakan disimak dengan baik. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan belajar mengenai hormat kepada kedua orang tua. Teman-teman yang di rumah silahkan dibuka di buku Al-Quran Hadisnya untuk pelajaran yang terakhir. Nah, untuk di pelajaran hormat kepada kedua orang tua, sebelumnya Miss Dina mau tanya dulu nih sama teman-teman semua, kira-kira siapa di sini yang mau jadi anak soleh dan solihah? Wah, ternyata banyak ya teman-teman di rumah yang mau jadi anak soleh dan solihah. Sama seperti Miss Dina. Miss Dina juga mau jadi anak yang solihah. Nah, teman-teman tahu nggak sih bagaimana sih kita bisa menjadi anak yang soleh dan solihah untuk kedua orang tua kita? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Salah satu cara agar kita bisa menjadi anak yang soleh dan solihah untuk kedua orang tua kita, yang paling pertama dan utama itu adalah mendoakannya. Kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Yang lainnya, kita harus menghormati kedua orang tua kita. Yang lainnya, kita harus menyayangi kedua orang tua kita. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ketika kita ingin menjalankan sesuatu dan kita itu meminta doa, memohon doa restu kepada kedua orang tua kita, insya Allah apa yang kita sedang jalankan itu akan berjalan dengan lancar dan sukses. Karena teman-teman, ridho Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya kedua orang tua. Nah, kita juga harus berbicara yang sopan dan santun terhadap kedua orang tua kita. Kita tidak diperbolehkan untuk berbicara kasar kepada kedua orang tua kita, apalagi dengan menggunakan kata-kata yang nadanya tinggi atau yang teriak seperti "Ah, mama, gimana sih?" Nah, itu adalah kata-kata yang kasar atau kata-kata yang tidak baik atau yang tidak patut untuk diucapkan kepada kedua orang tua kita. Bahkan teman-teman, berucap kata "ah" saja kita itu tidak diperbolehkan ya berkata seperti itu kepada kedua orang tua kita. Untuk hal mengenai ridho dan kemurkaannya kedua orang tua kita terhadap kita, itu ada di dalam suatu hadis yang dimana Rasulullah itu sendiri yang mengatakan langsung hadis tersebut. Nah, hadisnya itu adalah An Abdillahi Amru nil Asi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain.
Hadis riwayat Al-Baihaqi. Artinya adalah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, jadi teman-teman, hadis yang tadi itu berhubungan dengan apa yang tadi sebelumnya Miss Ina katakan, yaitu meridhoi kita, merestui kita, maka Allah juga akan ridho kepada kita. Allah juga akan merestui kita. Lain halnya kalau misalnya Allah itu tidak ridho terhadap kita, maka orang tua pun tidak akan ridho terhadap kita. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman gak boleh sedikit pun berkata kasar, berkata dengan nada tinggi, marah-marah terhadap kedua orang tua. Karena yang tadi, ketika teman-teman mau menjalankan sesuatu, mau melakukan sesuatu, lalu teman-teman itu minta ridho atau minta doa daripada orang tua teman-teman, tapi orang tuanya teman-teman itu sudah terlanjur sakit hatinya gara-gara teman-teman berkata tidak baik terhadap orang tua teman-teman, maka Allah juga nggak akan ridho. Nah, jadi jangan seperti itu. Usahakan dengan sebaik-baik mungkin kita bisa meredam atau menahan emosi kita, amarah kita terhadap kedua orang tua kita. Nah, selanjutnya isi kandungan hadis tentang hormat kepada kedua orang tua. Nah, orang tua kita itu adalah orang tua yang wajib, sangat wajib kita hormati, kita hargai. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita harus menyayangi kedua orang tua kita. Tidak hanya kedua orang tua kita. Orang-orang yang umurnya itu lebih tua daripada umurnya teman-teman semua yang ada di rumah, itu harus dan wajib teman-teman hormati. Nah, kenapa kita harus berbakti? Kenapa kita harus menghormati? Dan kenapa kita harus menyayangi? Karena kedua orang tua teman-teman, ayah dan ibunya teman-teman, adalah orang yang sudah merawat dan membesarkan teman-teman semua dari teman-teman masih ada di dalam kandungan orang tua teman-teman, dari masih ada dalam kandungan mama sampai akhirnya dilahirkan ke dunia, dibesarkan sampai sekolah seperti sekarang, itu adalah jerih payah dan usaha kedua orang tua teman-teman yang sudah berjuang untuk bisa membesarkan teman-teman. Jadi kita tidak akan bisa membalas semua kebaikan kedua orang tua kita. Jadi mari dari sekarang kita hormati, kita sayangi, kita harus menghargai, kita harus bersikap baik kepada kedua orang tua kita. Ya, nah, orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu disebut dengan birrul walidain. Nah, berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib ya teman-teman ya, wajib. Ingat, wajib. Teman-teman itu mesti, harus, kudu, wajib menghormati kedua orang tua. Nah, selain dari kita harus menghargai, menghormati, menyayangi, dan bersikap dengan perilaku juga kata-kata yang baik, maka kita juga harus mematuhi atau mendengarkan dan menjalankan apa yang orang tua kita kasih tahu kepada kita. Jadi ketika orang tua kita sedang menasihati kita, usahakanlah untuk diam, mendengarkan, lalu teman-teman jalankan apa yang sudah dikatakan oleh kedua orang tua teman-teman. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita menunjukkan sikap hormat kita kepada kedua orang tua kita, Miss Dina? Nah, caranya itu yang pertama adalah kita harus berkata baik, berkata yang lembut dan sopan terhadap kedua orang tua kita. Itu caranya ya untuk yang pertama. Tadi di awal Miss Dina sudah katakan, kita harus berkata yang baik, yang sopan, tidak boleh kasar, tidak boleh dengan nada tinggi. Lalu yang kedua, menjalankan perintahnya. Nah, misalnya orang tua kita meminta kita untuk bergegas sholat, ayo kita bangun, ambil wudhu, kita sholat. Itu yang dinamakan dengan menjalankan perintahnya.
Lalu yang ketiga, mendengarkan dan menjalankan nasihatnya. Ini yang tadi sudah Miss Ina bilang ya. Ketika orang tua teman-teman sedang memberikan nasihat kepada teman-teman, maka sudah sepantasnya kita untuk diam, mendengarkan dan menjalankan. Selanjutnya yang keempat, menyenangkan hati kedua orang tua kita dengan belajar dengan giat. Nah, salah satu kunci ketika kita ketika kita ingin membahagiakan hati kedua orang tua kita, caranya gampang banget teman-teman. Tinggal teman-teman duduk di depan meja belajar, belajar dengan betul, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat, dan mendapatkan nilai yang bagus. Itu adalah cara untuk menyenangkan hati kedua orang tua kita. Selanjutnya yang terakhir, mendoakan kedua orang tua kita. Itu hal yang betul-betul harus teman-teman semua lakukan, yaitu mendoakan kedua orang tua kita. Baik yang sudah tiada maupun yang masih ada di dunia, kita harus wajib mendoakan mereka. Mendoakan untuk perlindungannya, mendoakan untuk kasih sayangnya, mendoakan untuk diampuni dosa-dosanya. Itu kita harus banget kita harus banget selalu mengirimkan doa yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Nah, lalu kalau misalnya Miss Dina orang tua aku sudah meninggal, bagaimana cara aku bisa menghormati atau berbakti kepada kedua orang tua aku? Ada juga teman-teman caranya. Cara yang pertama itu adalah menjalankan wasiat dan amanahnya. Nah, wasiat itu tidak selalu mengenai harta, tapi wasiat itu adalah ucapan atau perkataan yang harus dijalankan oleh anak ketika anak itu mendengar ucapan tersebut dari orang tua yang sudah mau meninggal. Lalu yang kedua, cara yang kedua itu adalah memohon ampun kepada Allah. Nah, sama seperti yang tadi, mendoakannya ya. Bagaimana teman-teman cara kita berdoa untuk kedua orang tua kita? Doanya seperti apa? Semuanya pasti sudah tahu ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, dengan berdoa seperti itu aja sudah cukup banget teman-teman ya untuk kedua orang tua kita. Lalu yang ketiga, yang ketiga itu adalah menjaga nama baik kedua orang tua. Misalnya, kedua orang tuanya Miss Dina sudah meninggal misalnya ya. Lalu Miss Dina harus bisa menjaga nama baik kedua orang tua Miss Dina. Caranya adalah dengan Miss Dina harus menjadi seseorang yang berbuat baik kepada semuanya. Miss Dina tidak boleh menjadi anak yang nggak baik. Lalu yang keempat, berziarah ke kuburannya serta mendoakannya. Sama ya seperti yang poin sebelumnya. Ketika kita berziarah atau kita di rumah pun kita tetap harus memanjatkan doa untuk kedua orang tua kita yang sudah tiada. Selanjutnya yang terakhir, rukun dan sayang terhadap saudara sepeninggalan orang tua. Nah, betul banget. Ketika orang tua kita sudah meninggal, kita nggak boleh saling bermusuhan ya, apalagi sampai memutuskan tali persaudaraan antara kakak dan adik yang orang tuanya sudah meninggal. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa poin atau beberapa cara yang bisa teman-teman semua lakukan untuk menghormati dan juga menghargai kedua orang tua teman-teman. Mau kedua orang tuanya itu masih ada di dunia atau sudah meninggal atau sudah tiada, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka kita juga harus mendapatkan ridhonya orang tua. Karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Ya, tapi kemarahannya Allah sudah berarti kemarahannya orang tua. Kita jangan pernah berkata yang tidak baik, berkata kasar, apalagi berkata dengan nada yang tinggi terhadap kedua orang tua kita, karena itu akan menyakiti hatinya. Dan kita juga harus selalu mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Seperti itu teman-teman.
Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi teman-teman semua sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Tina mengenai hormat kepada kedua orang tua. Semoga video pembelajaran dari Miss Tina bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Tina. Semoga video pembelajaran dari Miss Tina bisa bermanfaat selama teman-teman masih belajar di rumah. Tetap semangat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.